saya musim pernikahan saya itu sudah hampir masuk ke musim salju. Jadi sudah tidak sehangat dan se-cheerful yang awal ya. Sampai suatu saat ketika saya tuh mendapatkan satu nomor kontak dari teman saya yang zaman dulu tuh saya sangat kagumi, yaitu cewek pada masa kecil. Saya tuh merasa super excited, senang sekali, dan saya sering chat sama dia. Saya menerima chat itu rasanya berdebar-debar, wah happy ini terima chat dari dia, terus rasanya pengen tahu kegiatannya, sudah makan belum, dan lain-lain. Padahal di satu sisi kalau di kontak di WA istri mungkin nggak dibaca ya, nanti terakhir aja. Nah, sampai suatu saat pada tanggal 5, saya mendapat ayat di Amsal. Saya bersyukur sih diajarin sama senior-senior saya di chapter setiap hari baca Amsal sesuai dengan tanggalnya. Pada saat itu karena tanggal 5 baca Amsal 5. Amsal 5 18 sampai 19 bilangnya gini. Diberkatilah, wow, keren ya fotonya. Oke. Diberkatilah kiranya sendangmu, bersukacitalah dengan istri masa mudamu, rusa yang manis, kijang yang jelita, biarlah buah dadanya selalu memuaskan engkau, dan engkau senantiasa birahi karena cintanya. Pada awalnya saya merasa ini kok so porno ya, kayak gitu. Terus dilihat-lihat lagi pada saat hari itu, rasanya Roh Kudus mengingatkan saya, woi, wake up, bangun. Bukankah ini rasanya saat pacaran dulu dengan istrimu? Kapan terakhir kali kamu merasa seperti ini lagi terhadap istrimu yang begitu mencintaimu, yang begitu totalitas ngurusi rumah tangga? Nah, saat itu juga saya tertegun dan saya berdoa minta ampun ke Tuhan dan minta Tuhan yang memampukan saya untuk memiliki kembali cinta mula-mula saya terhadap istri saya. Nah, sejak saat itu saya membiasakan diri untuk mengenang musim-musim semi pernikahan kami, ngeplay ulang foto-foto dan video pernikahan, terus kemudian jaga hubungan yang intim dan harmonis, kadang-kadang hangout pacaran berdua, setiap mandang dia selalu punya mindset gimana dapat memberikan perhatian dan cinta pada istriku, terus ya just like everybody, bentuk-bentuk ucapan cinta kita kan beda-beda ya. Kalau yang saya lakukan sih paling berikan bunga saat ulang tahun, Valentine, atau ulang tahun pernikahan. Mungkin bagi kita, aduh wasting money, 500.000 buat beli bunga gitu, terus dibuang. Tapi ternyata itu bagi istri itu sesuatu yang sangat membanggakan, sangat feeling romantic, kayak gitu. Dan itu sangat berharga buat dia. Dan kadang kita ajak nonton, kalau sekarang nggak bisa ya. Nah, sekarang kita paling makan siang berdua, kita kencan, terus kemudian bantu kalau pulang bantu handle anak-anak, bantu bersihkan rumah, bantu pijet dia saat dia kelihatan lelah ya. Katanya melayani seperti itu, tapi tentunya juga urusan ranjang juga jangan ketinggalan ya. Nah itu, jadi saya percaya janji Tuhan di Amsal 5 tadi, jika kita bersuka cita dengan istri kita, maka Tuhan akan memberkati kita. Caranya adalah memberikan cinta lebih dahulu. Kalau saya seperti itu, kita membeli lebih dahulu. Sesuai dengan ajaran di Full Gospel, His banner over us is love. Jadi satu statement dari saya, berikan cinta dengan label meskipun. Saya memberikan cinta meskipun dia bla bla bla. Bukan memberikan cinta jika dia gini. Ya, semoga sharing dari anak muda ini dapat memberkati kita semua. Mohon maaf kalau ada salah kata. Terima kasih, Tuhan berkati. Saya kembalikan ke host, Pak. Wow, terima kasih atas kesaksiannya yang memberkati Bapak William. Tuhan memberkati. Bapak Ibu, perlu bagi kita untuk mengetahui poin-poin penting dari kesaksian Bapak William, agar kesaksian Bapak William dapat kita pahami dengan lebih baik dan juga dapat menjadi berkat bagi kita. Untuk ini, saya persilakan National Vice President Wilayah Sulawesi, Maluku, dan Papua, Dr. Hendro Gunawan, untuk memberikan poin-poin tersebut kepada kita semua. Mari, Dr. Hendro, waktu dan tempat telah dipersiapkan.
Shalom. Saya sapa dulu Pak Gunawan yang dari Jombang. Kalau mau ketemu Pak Alex, Pak Bernard, ya semua ada di sini. Nah, saya memberikan remark untuk kesaksian. Selamat malam, Pak Gunawan. Ya. Berapa kali saya, Pak Bernard. ya? Berapa kali ketemu ini di Sub ya, di Jakarta. Iya. Tetap sehat ya. Puji Tuhan. Gunawan Cipro, Cilacap Probolinggo. Umur di atas Jicap Semangat Jigo. Ada Pak Ishak juga ini, Pak Ishak Mojokerto. Bisa Mojokerto. Harus Gunawan. Ya, saya memberikan remark dulu ya, tugas saya. Oke. Jadi saudara mesti ingat Triple 11. Nah, Triple 11 itu 11 itu adalah hari pernikahan dari ya Pak Willy ini. Nah, kalau sekarang mungkin sudah berjalan tahun ke-10 ya. Lalu di dalam perjalanan pernikahannya itu sempat ada godaan. Ya lewat memang bahaya ini medsos ini. Makanya itu saya sarankan supaya suami istri WhatsApp-nya di cloning. Supaya siapapun mengirim message, ya, karena kita mesti transparan, suami, baik istri itu bisa mengetahuinya. Nah, ini mulai tergoda, biasa ceritanya, cuma untung belum bablas. Nah, kemudian setelah ikut di dalam meeting-meeting full gospel, dapat pencerahan-pencerahan dari teman-teman, maka Pak Willy ini bisa berbalik kembali dan berusaha istilahnya meningkatkan kembali cinta yang mula-mula kepada istri masa mudanya ini. Caranya itu dengan meningkatkan romantisme. Saya mau kasih tahu Pak Willy, kita yang tua-tua ini nggak kalah loh romantismenya sama anak muda. Jadi kalau Pak Willy, caranya ya dengan memperhatikan, mengajak makan siang, kemudian seperti pacaran-pacaran yang dulu lagi, kemudian say it with flower, 1 ulang tahun, dan sebagainya. Kelihatannya masih kalah dengan saya loh. Saya kalau tiap pagi mesti good morning, my darling, itu saat baru bangun tidur. Ya, sapaan itu namanya the power of love. Ya, jadi untuk teman-teman, khususnya yang ya sebaya dengan saya, tetap romantik. Karena romantik itu membuat hati kita gembira, hati kita itu penuh bunga-bunga. Ya, dan kita bisa awet muda, menikmati kebahagiaan cinta di dalam Tuhan. Itu remark dari saya. Ya, kalau godaan-godaan itu memang semua pria sering mengalaminya. Karena itu kita mesti dekat sama Tuhan. Ya, terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih, Dr. Hendro. Tuhan memberkati. Amin. Sebelum kita masuk ke kesaksian yang berikutnya, mari kita sekali lagi bersama-sama menyanyikan sebuah lagu pujian dengan Bapak Joshua Heru. Silakan dimulai, Bapak. Ya. Terima kasih, Pak Suwardi. Kristus mengatakan bahwa kasihlah istrimu seperti Kristus mengasihi kepada jemaatnya. Ya, ayo kita ingat ini kasihnya Tuhan. Ingat kasihnya, ingat kebaikannya, dan anugerahnya. Selamatkanku. Sebab kasihnya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita.
besar kasih Allah pada kita. Ku takkan lupa kasih-Nya. Ku takkan lupa anugerah-Nya. Dia penuhkan, Dia penuhkan, Dia puaskan hasratku. Besar kasih Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Terima kasih Tuhan. Kami percaya saat ini kasih-Mu itu mengalir pada setiap kami. Bapak-bapak sebagai imam di dalam keluarga kami. Juga Tuhan, ketika Bapak itu dipenuhi dengan kasih-Mu, maka kasih itu akan mengalir pada istri dan anak-anak kami. Ada damai sejahtera yang luar biasa Tuhan. Ada sukacita yang melimpah Tuhan. Ada kekuatan Tuhan Yesus menghadapi segala sesuatu. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan Pak Suwardi. Ya, terima kasih Bapak Heru, luar biasa. Semakin malam semakin mantap. Untuk kesaksian yang kedua, saya akan tampilkan seorang narasumber yang luar biasa. Beliau mempunyai istri bernama Yani Indrawati. Mempunyai 3 putra. Di tahun 2015, beliau bergabung di Jembatan Merah Mas Chapter. Saat ini, beliau menjabat sebagai chapter presiden di Jembatan Merah Mulia Chapter. Tanpa membuang-buang waktu lagi, saya persilakan Bapak Andreas Eko Cahyono. Mari, silakan Bapak. Waktu dan tempat telah saya sediakan. Ya, thank you Pak Suwardi, luar biasa ya dalam chapter di situ chapter ini ya. 3 hari yang lalu saya dikontak sama Pak Bambang untuk ngisi kesaksian tentang couple meeting ini ya. Dalam batin saya itu saya berkata, loh ini nggak keliru dah, loh saya itu usianya masih bau kencur, usia pernikahannya 13 tahun kok kasih kesaksian di City Chapter kan gitu ya. Ya akhirnya ya udahlah. Terus kontak Pak Martin cuma mesem aja ya. Ayo silakan. Ya. Tadi disampaikan Pak Suwardi, emang benar 6 tahun yang lalu saya bergabung di dalam wadah Full Gospel ya. 2015 ya. 6 tahun yang lalu saya tuh mempunyai hobi yang sangat saya sukai setiap minggu, yaitu hobi lempar cakram alias lempar piring. Itu hobi saya tiap minggu ini ya. Lempar piring, lempar mangkok, lempar gelas. Akhirnya menjadi trauma tersendiri bagi istri saya. Akhirnya sebelum ikut Full Gospel itu kita beli perlengkapan berkakas itu nggak ada yang dari gelas, dari beling itu nggak ada. Istilahnya plastik semua. Ya, mungkin yang 6 tahun yang lalu mungkin istri saya mau sampaikan kisah suka dukanya bersama dengan saya. Silakan, Mas. Ya, terima kasih saya diberi kesempatan.
Memang waktu dulu awal-awal pernikahan kami itu memang suami saya tuh kategori orang yang keras, terus suka marah. Jadi kalau salah sedikit itu piring melayang gitu ya. Bahkan kalau ada teman telepon pun aja loh, kalau bisa itu handphone dibuang gitu loh. Jadi nggak boleh apa namanya teman telepon apa tuh nggak boleh. Terus habis gitu setelah ikut full gospel mulai pelan-pelan tuh mulai berubah semua. Jadi yang dulunya seperti itu marah suka ini sekarang puji Tuhan sudah mulai berubah lebih baik lagi. Dan juga anak-anak apa namanya bisa lebih dekat gitu. Jadi kita kalau pagi, kalau malam itu kita ada kayak mesbah keluarga untuk berdoa bersama. Jadi kita berusaha semakin hari itu semakin dekat dengan Tuhan. Itu aja. Kami bersyukurnya di situ. Jadi imam yang dalam keluarga kami itu harus bisa memberi contoh yang baik buat keluarga kami. Itu aja. Terima kasih. Ya, itulah apa yang disampaikan istri saya itu memang benar ya. Dulu tuh saya 6 tahun yang lalu orangnya temperamen ya. Terus saya semenjak ikut full gospel ini selama 6 tahun, apakah masih ada piring yang berterbangan? Jawabannya masih ada. Kita jujur ngomong, ya. Cuma bedanya dulu tiap minggu mungkin sekarang ini mungkin selama 6 tahun mungkin 2-3 kali ya. 3 kali saya jujur ngomong ya. Jadi tadi saya ngomong, Pak ini mau sharing opo gitu. Terus saya ngomong ya kamu sharing apa adanya wis. Gak perlu ditambah-tambahi, gak perlu diapi-api no kan gitu. Jadi saya ikut full gospel ini memang ada perubahannya. Tapi saya ada suatu hal yang saya dapat dalam full gospel ini, yaitu pertama saya diajarkan untuk membangun suatu mesbah keluarga. Ini sebenarnya nggak langsung ya. Saya melihat para mentor-mentor saya itu, kalau malam itu, permisi dulu ya, saya mau adakan doa bersama dulu. Loh, hebat ya. Jadi ini secara nggak langsung itu mengoreksi saya secara pribadi, bahwa saya harus mencontoh mereka, para leader kita ini, hal yang baik harus kita tiru. Dan akhirnya benar, pada suatu masa saya mengalami satu pertikaian, permasalahan ya. Pernah ada suatu pertikaian yang hebat ya, sampai tadi itu ya, lempar piring itu terjadi lagi. Akhirnya si anak itu langsung ngomong kepada saya, Pak, waktunya doa. Terus itu rasanya emosi yang di atas ini ya, sudah tingkat 9,9 itu langsung sweet gini ya. Karena apa? Karena malu ya, malu. Apa yang saya sampaikan kepada anak-anak bahwa doa adalah prioritas utama kita di dalam menghadapi suatu permasalahan, dilemparkan ke muka saya secara pribadi. Ini loh, kamu papa ini ngomong kayak gitu tapi nggak bisa ngelakoni. Akhirnya malu. Akhirnya dengan mesbah keluarga tiap malam ini menjadi kekuatan bagi kami ya. Mau nggak mau kita dipaksa ya. Kalau kita ada suatu permasalahan di doa keluarga itu pasti kita doanya pasti minta maaf. Nggak ada ceritanya kita nih kalau doa bersama tetap gondok-gondokan. Kamu dulu, nggak mungkin buyar kabeh nanti. Mesti doanya kita mesti doa pengampunan. Akhirnya besoknya sudah down lagi, luar biasa. Yang kedua yang saya dapat dari full gospel ini, saya mempunyai brother keeper yang sungguh luar biasa. Saya mempunyai orang ketiga. Nah, orang ketiga ini bukan orang ketiga orang dunia, tapi orang ketiga ini brother keeper ini ya. Saya mempunyai orang ketiga ini luar biasa. Di saat saya suntuk menghadapi satu permasalahan, saya selalu kontak kepada mentor yang saya percayai, terus dia ngasih solusi-solusi, saran-saran yang sangat luar biasa. Begitu juga di saat saya menghadapi suatu pertikaian, di suatu permasalahan rumah tangga, para mentor ini juga luar biasa mengasih solusi-solusinya yang dengan sabar ya. Ini luar biasa. Ini di dalam komunitas lain, ya selain full gospel ini nggak saya dapatkan, jujur ngomong. Jadi saya terberkati. Dan di dalam brother keeper ini saya terberkati juga untuk saling mendoakan. Kayak tadi siang saya nyetir mobil di Prambanan, ujuk-ujuk Pak Santoso itu mobil saya untuk doa bersama. Loh, luar biasa ini Pak Santoso ini. Padahal saya nggak kenal dengan Pak Santoso secara visual, secara bertemu nggak kenal. Tapi Pak Santoso ngebel saya, ini kontak siapa ini, nggak ada namanya. Ternyata Pak Santoso untuk
untuk mengajak doa bersama. Jujur ngomong Pak Santoso, thank you Pak. Ini menjadi apresiasi buat saya sendiri, buat Pak Santoso, dan juga membangun buat saya pribadi bahwa saya harus melakukan hal yang sama ya, seperti ya Pak Santoso lakukan kepada para member-member di dalam kami, yaitu dalam JM Mulia. Ya, sekian Pak apa yang kami boleh kasih saksian tentang rumah tangga saya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ya. Luar biasa, sangat memberkati Bapak Eko dan Ibu Yani. Untuk melengkapi kesaksian Bapak Eko dan Ibu Yani, saya persilakan National Vice President Wilayah Jawa Timur, Bapak Alex Tia Prayoga, untuk memberikan poin-poin penting agar lebih memudahkan bagi kita untuk mengerti sepenuhnya kesaksian Bapak Eko dan Ibu Yani. Mari Bapak, waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih Pak Suhardi. Terima kasih kesaksiannya Pak Eko ini. Ini kalau kita lihat begini itu memang suatu hal yang di full gospel ini kalau kita dengar kesaksian ini bukan sesuatu yang rumit gitu loh. Tetapi suatu praktek bagaimana dengan cara yang sederhana, yang fokus, yang sederhana, dan kita boleh melihat terjadinya visi itu terjadi begitu loh. Nah, juga kita tahu bahwa di tahun ini apa yang kita lakukan itu, tema tahun ini ada bagaimana kita punya suatu kekuatan strong prayer itu. Dan kalau tadi dengar kesaksian tadi, Bapak benar memang tempat ini adalah, chapter ini adalah untuk saya pribadi pun merupakan sekolah kehidupan saya begitu. Dan saya lihat tadi Pak Eko tadi, waduh, saya ya tidak bisa bayangin nih kok banyak piring terbuang gitu loh. Mungkin bisa dibangunkan aja, dum dulu aja kayak Israel itu loh. Tapi luar biasa. Jadi mungkin dalam remark saya bahwa satu hal yang kita lihat tadi bagaimana setiap kita itu perlu untuk dalam strong prayer ini perlu untuk teman yang berdoa, brother keeper seperti itu. Dan nomor 2 tadi yang sungguh luar biasa adalah mengenai misbah keluarga. 2 hal ini pada waktu dilakukan tadi Pak Eko yang nyampaikan itu ada sesuatu yang luar biasa tadi itu. Bahwa pada waktu melakukan misbah keluarga itu ada saling pengampunan seperti itu. Dan pada waktu pengampunan itu terjadi, di situ kasih itu akan pulih kembali. Nah, mungkin cuma itu aja yang boleh saya sampaikan. Strong prayer benar-benar mesti praktekkan dalam kehidupan kita, bukan cuma sebagai slogan seperti itu. Hubungan kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan keluarga, dengan teman lewat doa itu semuanya membawa untuk kita kehidupan kita untuk menjadi lebih menuju ke arah karakter Kristus itu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan ke Pak Suhardi. Terima kasih Bapak Alex, Tuhan memberkati. Sebelum kita sampai ke puncak pada malam ini, mari kita sekali lagi bersama-sama menyanyikan sebuah lagu penyembahan dengan Bapak Joshua Heru. Silakan dimulai, Bapak. Ya. Ini saya tetap kagum sama Pak Suhardi. Saya bilang sama istri saya, ciami Pak Suhardi ini. Suhardi katanya nyanyi saya, iya ya, gak pakai guyu pisan. Waduh, saya dia ketawa-ketawa. Luar biasa Pak. Ayo kita luar biasa dengar kesaksiannya Pak Eko ini. Kalau kita lihat chapter-chapter lain itu, waduh Pak. Tapi pemulihan Tuhan itu ya dan amin. Seperti yang dia katakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Yaitu bukan rancangan kecelakaan, tapi masa depan yang penuh harapan dan damai sejahtera. Ya, piring terbang, ya, piring plastik yang dahulunya tiap hari, tiap minggu jadi 6 tahun ya Pak ya, 6 tahun 2 kali Pak. Pak Bernard, tapi saya lihat sama garuk, sebabnya masih ada Pak, 6 tahun kok masih ada. Ya, untungnya itu tidak diganti sama piring besi.
Untungnya kok diganti plastik gitu loh. Kalau piring besi berat, Pak. Bocor semua. Iya. Dan saksian piring terbang gitu. Kita bersuka cita ya melihat masa lalu kita ini ya. Semua itu karena kemurahan Tuhan, kita bisa menyaksikan dengan ketawa-ketawa kebodohan kita ya. Ini kelihatannya kita mulus-mulus, yang bawa gitar ini juga kelihatannya mulus-mulus. Kalau lihat belakang itu juga kebodohan, Pak. Cuma enggak pakai piring plastik ya. Ayo kita muji Tuhan. Kembali kita berterima kasih pada Tuhan ya. Tuhan itu luar biasa bisa mengumpulkan kita pada malam hari ini ya. Ayo kita muji Tuhan. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka bagi orang percaya mujizat nyata. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada waktu lagi, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta. Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang kita hadapi. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu hal yang dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Terima kasih Tuhan, kami tahu satu hal yang tidak bisa Engkau lakukan Tuhan, yaitu berdusta Tuhan Yesus. Janjimu itu ya dan amin Tuhan Yesus. Terima kasih untuk malam yang luar biasa ini Tuhan. Kami mengucap syukur semuanya. Silakan Pak Suwardi. Tidaklah berlebihan apabila saya menyebut Bapak Heru sebagai seorang WL kawakan. Karena suaranya yang begitu mantul. Terima kasih Bapak Heru. Tuhan memberkati. Bapak Ibu, kita sudah sampai pada puncak meeting yang kita tunggu-tunggu pada malam ini. Mari kita bersatu, belajar bersama-sama tentang power of love. Untuk ini, saya tampilkan seorang narasumber yang sudah sangat senior, yang sangat terkenal. Beliau mempunyai istri bernama Liao Fung An, mempunyai 1 putra dan 3 putri. Di tahun 1985, beliau bergabung di FGP Manify. Pernah di Departemen of Voice, pernah di Departemen Komunikasi, pernah di Departemen Teaching and Training, pernah pula menjabat sebagai Field Representative, dan pernah juga menjabat sebagai Regional Director Wilayah Kaltim. Siapakah beliau? Mari kita sambut dengan aplaus Bapak Halim Chan.
Halo. Shalom, thank you Pak Suwardi. Bagaimana kabarnya hari ini Bapak Halim? Luar biasa, haleluya. Puji Tuhan. Bu Bung An, mungkin coba dipegang tangannya Bapak Halim. Apa terasa dingin atau gemetar? Silakan Bapak. Silakan Bapak. Waktu dan tempat telah saya sediakan. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Malam ini luar biasa ya. Jadi yang muda-muda, William, Eko, semua memberikan kesaksian masalah rumah tangga ya. Malam ini kita akan belajar mengenai power of love. Kasih, kekuatan daripada cinta, dari kasih. Waktu saya sampaikan ini ke anak saya, dia tertawa. Oh, ini memang orang tua ini memang yang ya. Judulnya itu gila nih katanya. Ya itulah yang tua-tua memang begitu gitu ya. Maklum ya, William, Eko harap maklum gitu ya. Ya memang gitu. Jadi saya mau sampaikan juga bahwa kasih itu sebenarnya itu kekuatan daripada Allah kita, Tuhan kita. Tuhan kita kasih. Ya. Justru kalau dia tanpa kasih, dia nggak bisa menyelamatkan kita. Makanya dalam Yohanes 3:16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia menganugerahkan anaknya yang tunggal, ya, sehingga barang siapa yang percaya dapat diselamatkan. Nah, inilah Tuhan kita. Jadi makanya dikatakan di sini bahwa kekuatan yang terbesar ada iman, pengharapan yang terbesar adalah kasih. Karena Tuhan kita adalah kasih adanya. Ya. Kalau tanpa ada kasih, kita nggak akan satupun bahkan bisa diselamatkan. Tidak ada satupun dari kita yang bisa diselamatkan. Nah, karena Tuhan kita kasih, demikian juga bagi setiap orang yang percaya, setiap anak-anak Tuhan. Kekuatan kita setiap orang Kristen itu bukan terletak karena hikmatnya, karena imannya, karena pengharapannya. Tetapi yang utama adalah kasih dalam hidup kita, sama seperti Bapak kita yang adalah kasih. Itu. Saya lihat jamnya karena dibatasi waktu. Host kita cukup luar biasa, ya. Oke, jadi kekuatan kita harus sadari, ya. Kekuatan daripada anak-anak Tuhan itu adalah kasih. Kita nggak bisa menyelamatkan orang, nggak bisa membawa jiwa-jiwa bertobat, mengenal Tuhan dan mereka berubah dalam hidupnya. Kalau kita tidak punya kasih, kalau kita tidak ada kasih, oh suara timbul tenggelam ya. Sorry. Semua jelas? Kurang macam. Enggak jelas sekali punya saya. Oh iya, Pak Hendro berarti ya. Oke, saya lanjut ya. Jadi kekuatan kita harus sadari bahwa kekuatan kita itu sama yang Tuhan berikan pada kita, yaitu kasih kekuatannya. Kita bisa menginjil kepada orang lain, kita bisa beritakan Injil, kita bisa memberitakan kebenaran-kebenaran, tapi kalau tanpa ada kasih, kita nggak mungkin bisa merubah orang itu. Nggak mungkin orang itu tersentuh oleh kasih daripada Tuhan. Ya, jadi kasih itu mempunyai kekuatan yang luar biasa. Jadi kekristenan itu identik dengan kasih. Nggak ada orang bilang ini, oh ini orang mana ini ya, orang Kristen kok nggak punya kasih itu kan? Nggak ada sebutkan orang lain yang punya kasih. Pasti yang dituduh orang Kristen nggak punya kasih, betul nggak? Nah kita lihat dalam 1 Yohanes 4 ayat 7 dan 8 dulu bisa David. 1 Yohanes 4 ayat 7-8. Ya, baik kita baca sama-sama. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi, lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Jadi ulangi lagi, bahwa kita yang lahir dari Allah itu mengenal Allah.
Barang siapa yang tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Jadi kalau kita tidak punya kasih, dikatakan tuh kita kasih pura-pura, kita tidak mengenal Tuhan. Ya, kita bilang kasih dengan ini, banyak kita menghadapi orang-orang Kristen akan dicemooh. Ini orang Kristen kenapa tidak punya kasih? Kasihnya pura-pura. Ya. Sebenarnya kasih itu tidak bisa lepas dari kehidupan kita, identitas kita, ya sama dengan Tuhan adalah kasih adanya. Kalau kita bilang kita mengasihi, itu kita mengenal Allah, sebab Allah itu adalah kasih. Terus 1 Yohanes 4 ayat 12. Ya, 1 Yohanes 4 ayat 12. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasihnya sempurna di dalam kita. Jadi kita nggak ada yang bisa melihat Allah. Tapi yang bisa melihat apa? Orang-orang bisa melihat apa? Melihat kasih kasih Allah dalam kita. Ya dah. Allah tetap di dalam kita. Karena orang melihat kasih daripada Allah dalam diri kita. Ya. Orang nggak bisa melihat Allah, tapi orang bisa melihat Allah di dalam diri kita. Nah, dan kasihnya sempurna di dalam kita. Mahatma Gandhi pernah berkata, saya tidak suka dengan orang Kristen. Saya benci dengan orang Kristen. Tapi saya suka dengan Yesusnya. Saya sangat senang dengan Yesus. Saya suka dengan Yesus. Tapi saya benci dengan orang Kristen. Nah, jadi inilah karena dari seorang Mahatma Gandhi, dia tidak bisa melihat dari Kristus yang ada dalam orang Kristen itu. Karena kasihnya tidak ada dalam orang Kristen itu. Banyak orang mencari untuk kepentingan sendiri, mulut berkata kasih, tetapi mulut dengan satu mereka mengutuk yang lainnya. Kita lanjut kisah 1 Korintus 14 ayat 1. Kejarlah kasih itu dan usahakanlah ini, karena ini merupakan di atas segala-galanya. Jadi perlu saya tekankan di sini bahwa kita setiap orang Kristen yang utama dikatakan kejarlah kasih. Ya. Usahakanlah memperoleh, banyak orang salah membaca gitu. Usahakan kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia roh, terutama karunia untuk bernubuat. Nah, coba saya tanyakan. Banyak orang salah melihat di sini. Yang utama dikejar apa? Nubuatan. Karena dikatakan di sini terutama karunia untuk bernubuat. Sebenarnya ini bukan yang utama. Justru yang pertama adalah kejarlah kasih itu. Jadi karunia-karunia adalah usahakan dirimu untuk memperoleh karunia itu. Jadi yang utama apa? Adalah kejarlah kasih, bukan terbalik. Tapi kebanyakan orang Kristen mencari karunia-karunia yang lebih utama. Yang diperlukan, yang dikejar adalah mujizat-mujizatnya, mengejar kepopulerannya, mengejar kuasa-kuasanya. Coba kita belajar di 1 Korintus 13, mulai 1 Korintus 13. Ya. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandangan dan canang yang gemerincing. Jadi ini orang sudah dapat berkata-kata, berbahasa roh yang baik, bisa berbahasa malaikat kadang-kadang, ya. Rasanya ini kalau itu yang dikejar. Saya lihat banyak jemaat mengejar hari itu. Kejar-kejar urapan. Ya, kalau ada yang ditunjuk, siapa mau urapan? Wah, semua pada maju semua gitu. Yang dikejar itu kan. Terus untuk apa urapan itu? Ya. Sebenarnya kan di semua ini yang kita dapat adalah supaya dengan kita mempunyai urapan,
kita bisa melayani orang, punya power melayani dengan kasih kepada orang lain. Nah, tapi yang jemaat semua pada maju semua, minta diurapi semua. Angkat tangan, maju semua, minta diurapi. Setelah pulang, piring terbang tetap jalan. Tadi ya Pak Eko ya. Ya, terus dengan tetangga yang lain kita tidak kita gunakan, tapi untuk gunakan itu apa? Untuk kebanggaan, untuk kepentingan diri kita. Untuk merasa, wah ini sudah urapannya luar biasa dalam kehidupan kita. Untuk dirasakan gimana urapan hadirat Roh Kudus dalam hidup kita. Yang kedua, sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia, dan memiliki seluruh pengetahuan, sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, kalau tidak ada kasih, aku sama sekali tidak berguna. Itu kita lihat, punya karunia bernubuat. Seberapa banyak orang Kristen, anak-anak Tuhan, suka mencari nubuatan. Ya, mengejar nubuatan. Kalau bisa nubuat rasanya sudah, wah, tidak bisa salah lagi gitu. Seperti dia suara Tuhan, apa yang dia katakan. Terus mengetahui rahasia, punya hikmat. Yang dikejar adalah hikmatnya. Pengetahuan, belajar yang mengenai teologi yang luar biasa. Tapi nggak punya kasih. Firman Tuhan mengatakan tidak ada gunanya. Saya melihat ini dalam pandemi ini, banyak orang Kristen, ya, hamba-hamba Tuhan, yang masuk di ini, podcast, ya, YouTube. Tapi yang disampaikan, kalau memberitakan Injil, memberikan faedah bagi orang lain, tidak apa-apa. Tapi saling menghujat. Ya, memberikan tema, tapi mengatakan yang lain sesat dan lain sebagainya. Ya, saya kebetulan dikirimi Pak Alek itu. Ya, ada hamba Tuhan, bilang full gospel FGB MFI sesat, katanya gitu. Aduh. Dia ngajar dengan, wah, dikatakan, kalau mau bantah silakan. Firman benar, apakah kalian percaya firman Tuhan adalah kebenaran? Lah iya, firman Tuhan benar, saya bilang gitu. Akhirnya saya juga nggak tahan juga, saya balas juga itu. Saya jawab di situ. Kata Pak Alek jangan. Saya enggak, saya harus jawab. Ya gratis saya kalau jawab nggak bayar ke Pak Alek ya. Saya kasih dia tahu gitu. Firman Tuhan memang benar, tidak salah, ya. Tapi Anda terlalu sombong, arogan begitu. Merasa dirinya paling benar. Yang masalah itu adalah pandangan dan tafsir Anda yang merasa diri paling benar. Itu yang daripada buang waktu, ya. Buang-buang waktu bikin begini, beritakan Injil, bawakan jiwa-jiwa, nyampaikan berita kebenaran, cari jiwa yang banyak. Terus saya kasih firman, jangan kamu menghakimi, ya. Penghakiman itu dari Tuhan. Apa kamu ini Tuhan Yesus gitu. Gitu. Udah saya kasih firman itu bahwa kalau kamu menghakimi kamu seperti Tuhan Yesus. Gitu. Akhirnya dia nggak bisa jawab. Ya kan kita boleh kan mengoreksi, mengkritik. Dari situ kita melihat ini orang buat apa pengetahuan kalau nggak ada kasih, menjelekkan orang lain, ya. Jadi sehingga buta, saya bilang buka mata rohanimu, buka mata hatimu, buka lebar-lebar itu. Ya. Jangan semua orang disesatkan, menyalahkan yang lain tuh. Saya tulis dia gitu. Terus waktumu pakai untuk beritakan Injil. Banyak sekali yang belum kenal Tuhan. Ya daripada kamu menghujat sana sini. Gitu. Saya kan juga mengkritik katanya. Kan boleh mengkritik. Sebenarnya ini beda, bisa membedakan menghakimi dan mengkritik ini kan. Betul nggak Pak? Itu menghakimi dan mengkritik. Itu bukan mengkritik. Bukan menegur gitu. Ya, itu karena nggak punya kasih. Kalau punya kasih punya integritas. Punya tata cara yang baik. Ya. Lebih baik orang bisnis ya punya integritas daripada ini hamba-hamba Tuhan juga punya integritas kan gitu ya, masa orang diserang gitu. Nah, terus sekalipun 1 Korintus 13 ayat 3, sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu, ya silakan, segala sesuatu yang ada padaku
bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi aku tidak punya kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya. Jadi luar biasa. Ini membagi-bagikan sosial, ya. Kita dengan kasih bagikan sosial, ya. Kita CD chapter sudah mengadakan itu semua. Kita bagikan segala sesuatu, bantu-bantu fakir miskin. Tapi jangan salah, semua kalau tanpa kasih, kalau untuk ketenaran, untuk mencari promosi diri kita, itu nggak ada gunanya. Tidak ada faedahnya, firman Tuhan mengatakan. Jadi kasih, kita membagikan segala sesuatu, kita mempunyai pengetahuan, mempunyai hikmat, ya, belajar itu tidak salah. Tapi dasarnya kita tetap harus memiliki kasih. Nah, ini malam ini saya akan bicara mengenai kalau kita bicara kasih, itu sangat luar biasa, ya, sangat dalam sekali kalau kita bicara. Kita akan belajar kasih tidak akan henti-hentinya, ya. Kasih itu panjang sabar, kasih itu murah hati. Apakah kita sudah lakukan itu semua? Apakah kita sudah berhasil dalam hal itu semua? Gitu. Maka saya bilang kita harus tetap belajar untuk kasih ini. Dan mengenai kasih ini, itu malam ini saya akan bicara mengenai kasih adalah hubungan suami istri. Ya, saya baru beberapa hari yang lalu kita mengadakan wedding anniversary dengan istri saya. Nah, jadi terima kasih untuk ucapannya teman-teman semua. Ya, kalau tanya saya pernikahan berapa tahun gitu ya, saya lupa, saya nggak pernah ingat. Tapi istri saya ingatkan 37 tahun. Tanggalnya berapa? Kadang saya lupa. Terus sekarang ditanya, saya pernah coba lihat cincin ini tanggal berapa? Saya lupa nggak? Tanggal berapa? 6 Mei. 6 Mei betul, jadi bukan salah ya. Jadi memang gitu ya, kita pria ya. Nah mungkin istri saya persilakan untuk bisa membagi-sharekan mengenai pernikahan wedding anniversary gitu. Silakan. Shalom bapak-bapak semuanya, sama ada ibunya juga. Saya di sini kita gemeteran ya karena senior semua ini bapak-bapaknya ya. Oke. Saya cuma diminta sama Pak Halim untuk sharing mengenai kebiasaan wedding anniversary kami seperti itu. Jadi biasa kita memang sudah komitmen setiap wedding anniversary kita pasti akan istilahnya kalau sekarang tuh ngedate ya ibu-ibu ya. Jadi kita cari tempat yang enak untuk ngobrol seperti itu, dan ngobrolnya kita udah janjian nggak boleh ngobrol mengenai bisnis atau yang lain-lain, tapi kita ngobrolnya mengenai mengenai perjalanan pernikahan kita, dan itu kita lakukan hampir setiap tahun, seperti cuma berdua saja seperti itu. Nah, beberapa tahun yang lalu ketika mau wedding anniversary, ketika itu saya menyiapkan karena kan saya mau ngobrol mengenai perjalanan pernikahan kita gitu. Jadi saya sudah menyiapkan, saya pengen apa-apa yang menjadi kekurangannya Pak Halim. Kekurangan suami saya itu saya catat, tapi meskipun tidak di kertas tapi sudah di luar kepala mungkin ya. Saya catat semua apa yang saya nggak suka dari dia, apa yang mungkin yang nyalain saya atau menyakiti saya atau dan sebagainya, pokoknya hal-hal yang negatif yang saya catat semua di dalam pikiran saya seperti itu. Nah, ketika wedding anniversary kita lagi makan, lalu saya mulai ngomong sama Pak Halim, saya nggak mau ngomong duluan ya, Bu, gengsi ya. Ini mungkin kesaksian saya sudah pernah saya saksikan di LOF, tapi mungkin bapak-bapak belum pernah dengar ini ya. Jadi saya mulai tanya sama Pak Halim, saya tanya gini, Pak, kira-kira apa yang menjadi kekurangan saya? Dengan catatan kalau dia ngomong oh kekuranganmu ini, nah apa yang sudah saya catat di pikiran saya akan saya keluarkan senjata saya seperti itu.
Iya, jadi tapi ketika saya tanya sama Pak Halim gitu, apa yang menjadi kekurangan saya, apa yang kamu nggak suka dari saya, seperti itu, jawabannya sangat mengagetkan itu. Dan itu nggak pernah lupa sampai dengan sekarang. Itu beberapa tahun, mungkin 10 tahun lebih kali ya, seperti itu. Jadi Pak Halim bilang gini, aku nggak pernah mau ngelihat kekurangan kamu, aku nggak pernah mau ngelihat kesalahan kamu, aku menerima kamu apa adanya. Aduh saudara, ketika Pak Halim bilang gitu, semua catatan yang ada di kepala saya langsung rontok semua. Jadi saya sangat menyesal, dan dia berkata seperti itu, karena di dalam pernikahan, kalau kita cuma melihat apa yang menjadi kekurangan dan apa yang menjadi negatif dari pasangan kita, maka perjalanan pernikahan kita tidak akan bisa langgeng. Tapi biarlah malam hari ini kita mau melihat apa yang menjadi positif dari pasangan kita, seperti itu. Dan dengan berjalannya waktu di dalam LOF juga, untuk saat teduh, karena di LOF ada saat teduh yang dibagikan untuk ibu-ibu semua, dan tema daripada saat teduh saat ini adalah kasih harus ada pengampunan, seperti itu. Dan saya ambil salah satu dari renungan dari ibu-ibu LOF yang luar biasa, sangat memberkati saya juga dan meneguhkan saya bahwa kalau pengampunan, seperti tadi Pak Alex juga sudah menyinggung bahwa kasih itu ada hubungannya dengan pengampunan, seperti itu. Jadi dikatakan di situ ibu-ibu sharing bahwa kalau kita punya kasih dan kita mau mengampuni pasangan kita, dengan tanda kutip bahwa pengampunan dan kasih, maka itu kita akan melepaskan hak kita. Apa yang menjadi hak kita itu kita lepaskan, seperti itu. Kita tidak lagi mencari pembenaran diri kita, tidak lagi mencari keadilan untuk diri kita, dan tidak menuntut balasan, seperti itu. Dikatakan seperti itu. Luar biasa ibu-ibu LOF setiap hari bergantian untuk memberikan renungan dengan tema yang sama, luar biasa. Jadi itu yang menguatkan saya, sehingga saya percaya perjalanan hidup pernikahan saya yang sudah 37 tahun seperti ini, saya tahu kalau saya sama Pak Halim tidak ada piring terbang, ya puji Tuhan, dan Pak Halim tidak pernah menyakiti saya seperti itu, karena dia sangat mengasihi saya dan dia menerima saya apa adanya. Segala kekurangan saya, segala kelemahan saya dia tutupin, karena saya tahu bahwa kasih itu menutupi segala kesalahan. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke Pak Halim. Oke, iya, terima kasih. Jadi gini, saya dengan istri saya ya, itu perbedaannya jauh, ya, nggak ada yang sempurna. Nggak usah kita bilang perbedaan kebudayaan, ya. Beda dia itu saya laki, dia perempuan, itu sudah beda, sudah pasti kan beda, Pak. Betul nggak? Ada saudara, kalau laki sama laki, nggak ada beda ya, tapi nggak ada di sini yang saya laki sama laki, betul nggak? Laki dengan perempuan sudah pasti beda sekali, jauh. Cara bicaranya, cara pandangannya beda, ya. Apalagi kebudayaan beda, ya. Saya dari keluarga yang dari Pak Medan, ya, istri saya Surabaya, sudah beda. Ya, cara makan, gaya hidupnya sudah beda semua, kesenangannya beda semua, itu ya, tradisi semua beda. Itu akan menjadi masalah kalau gitu, kalau kita ketemu itu ya. Jadi saya mau cerita sebelumnya, waktu siap wedding anniversary ya, sebelumnya itu kita setiap hasil wedding anniversary bukan dengan sukacita, keluarnya dengan tangisan semua. Terutama istri saya tangisan. Kenapa? Siap ketemu, kadang istri saya sudah gini kan dia, karena saya nggak bisa, ya seperti tadi William ada siapa? Ya William ya, wah pakai bunga ya, saya sampai diajari sama teman, saya ingat tuh teman saya itu si Dr. Tanjung itu ya, Pak Halim,
itu yang mesra gitu, mesti belikan bunga untuk istrinya. Saya bingung, belikan bunga ya. Saya tadi pikir harganya mahal, buat apa bunga? 1-2 hari sudah mati kan gitu, nggak ada guna gitu kan. Wah, bagi saya nggak penting tuh. Ya. Jadi sulit bagi saya untuk lakukan ini gitu. Nah, apa istri saya suka bunga bank, bukan bunga yang itu ya. Ya, terus dia pernah gini, kalau waktu wedding anniversary dia tanya gini, "Pak, kamu sayang nggak saya?" "Oh iya sayang." Terus sebentar lagi dia tanya, "Sayang nggak sama saya?" "Ya sayang." Tanya lagi, waduh langsung saya ingat kata Tuhan Yesus pada Petrus. Tuhan Yesus ngomong sama Petrus, "Petrus, apakah engkau mengasihi aku?" Petrus bilang, "Iya Tuhan, aku mengasihi engkau." Sampai 3 kali akhirnya Petrus bilang, terserah Tuhan ya, engkau tahu hati saya gitu ya. Tapi kalau saya lain bilang gitu, mau bilang apa? 3 kali ya, saya tanya gini, mau bukti apa? Nah, sudah 4. Membuktikan apakah itu hasil dari ini gitu ya, dari kekerasan gitu. Anak 4 kurang bukti apa gitu ya. Nah itu. Kalau saya ngomong kasar tadi tersinggung semua aja. Apakah hasil perkosaan gitu ya? Kasar sekali. Gitu. Ini anak 4 gitu ya. Ya. Terus beberapa tahun kemudian kita meeting lagi. Istri saya nggak tahu belajar dari ilmu dari mana. Mungkin di LOF atau ikut seminar ya. Belajar tuh. Kita mesti catat, saling koreksi, terbuka suami istri gitu ya. Apa yang salah kita ini kalian koreksi gitu. Oh iya ya, oke. Waktu pertemuan seperti tadi yang sampaikan tuh, apa yang ya sebelumnya ini ya, sebelum ini saya belum dapat sesuatu dari Tuhan ini. Dia tanya, apa yang kamu tidak suka dari saya? Oh, saya kesempatan. Ini yang nggak baik, saya nggak suka kamu gini, ini. Wah, terus mulai nyinggung ya masalah orang tuanya. Oh, persis mama kamu, persis kakekmu, nenekmu, semua kita keluar semua. Waduh, ribut akhirnya. Persis saudaramu. Kalau sudah itu kesempatan curhat. Akhirnya dia juga sama juga perang gitu ya. Dia sudah mulai bilang, saya yang suka sama kamu begini. Wah, persis seperti perang ini Israel dengan Hamas ini. Rudal sana, rudal sini sudah ya. Dia keluarkan rudal, saya keluarkan rudal ini. Nah, tapi akhirnya apa? Dengan air mata dan gencatan senjata akhirnya bulan. Jadi bukan selesai gencatan senjata, bukan damai ya. Ya sudah, yang kalah, yang minta gencatan bisa istri dulu kalah. Kalau saya kan nggak mungkin kalah, dia nyerang saya pasti serang lagi. Dia mulai nyerang. Nah, itu istri saya juga. Jadi luar biasa, dia mau ngalah gencatan senjata terjadi. Dan terakhir kali yang tadi sampaikan itu, saya berdoa, Tuhan apa Tuhan? Saya dapat ya ini, vokasi ini. Saya pikir ini saya nggak bisa mengubah istri saya, ya. Istri saya nggak bisa mengubah saya. Dia berusaha menjelaskan ke saya, berusaha tahu ini kamu koreksi diri kamu, tidak bahkan bisa gitu loh ya. Saya dikoreksi namanya laki kan, betul nggak? Kita kalau disalahkan kita harus lebih kencang lagi kan, dia keras kita lebih keras lagi bicaranya gitu. Jadi sebelum disalahkan kita sudah mulai pasang benteng dulu kan, nyerang duluan lebih keras gitu ya. Soy Martin juga ini saya pernah rekam kesaksiannya Martin, istrinya tukang ngebut itu, tukang balap di jalan. Luar biasa. Ya. Jadi kita nggak bisa ngubah istri kita, ya. Kita nggak bisa rubah suami, nggak bisa rubah istri nggak bisa rubah suami. Yang bisa kita rubah adalah berubah diri kita sendiri. Rubah diri kita. Kita mengenal kasih itu sendiri. Kita yang bisa mengubah diri kita. Jangan sekali-sekali saudara mengubah istrimu. Jangan sekali-sekali kita mengubah anakmu, tapi ubahlah dirimu. Ya. Kita baca dalam Filipi, malam ini saya akan sharekan satu firman Tuhan, Filipi 2 ayat 1 sampai 7. Ya. Ya, jadi yang saya ambil, ya ini kan banyak ya. Yang ini kalau mengenai kasih ini luar biasa sekali. Yang saya ambil adalah ayat 2-nya, karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini, yaitu hendaklah kamu ini ya. Oh ya, ini ayat yang ke bawah nih.
ayat 3. Dengan rendah hati, ini sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Kalau kita bicara kasih itu luar biasa, banyak sekali yang harus kita koreksi dalam hidup kita. Tapi yang satu malam ini yang kita mau ngambil adalah hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama dari dirinya sendiri. Jadi kita nggak bisa rubah istri kita, tapi belajar kita malam ini. Saya juga belajar, saya mendapat pelajaran bahwa saya harus menganggap istri saya lebih utama. Jadi saya nggak melihat lagi kejelekan dia. Saya tidak melihat lagi sisi jeleknya lagi gitu loh. Tapi saya melihat dia yang sisi yang baik gitu. Ya, sebaiknya juga selanjutnya juga istri juga melihat sesuatu yang baik dalam hidup kita. Kalau kita bisa mengambil hal ini, bahwa kita merendahkan diri kita, ya, merendahkan diri kita, menganggap yang lain lebih utama dari diri kita sendiri. Itu pelajaran yang sangat luar biasa saya dapat, ini luar biasa berkatnya. Ya, hubungan suami istri, jadi saya dengan istri saya nggak lihat, pernah juga dia bilang itu ada yang cantik itu, ya yang cantik, biarpun apapun yang cantik, yang tetap biarpun kamu jelek atau apapun tetap saya cinta kamu. Itu saja itu. Karena apa? Saya menganggap kamu lebih luar biasa, kekuranganmu itu jadi lebih luar biasa, ya. Bukan yang itu. Jadi kalau orang bilang rumput tetangga lebih hijau, ya tahu hijau, tapi yang ini yang kuning yang sudah layu juga tetap lebih utama dalam hidup saya gitu kan. Lebih utama dalam kehidupan saya pribadi. Nah, karena saya punya pengalaman gini, ada seorang pria ya, suami istri, suaminya telepon saya. Wah, dia suatu cerita apa, gini, istri saya begini, istri saya gini, istri saya gini. Jadi yang dijelekkan istrinya itu negatif loh, jelek semua yang istrinya. Ya. Dan saya lihat itu hal itu, saya bilang, kamu punya will. Oh enggak. Ya, akhirnya saya bilang, kamu gak perlu kontak saya kalau kamu ceritakan istrimu jelek terus. Kalau kamu melihat istrimu, kamu nggak mau berubah dalam dirimu, percuma kamu kontak saya. Benar, ternyata dia sudah punya win. Dia ceraikan istrinya punya win. Demikian juga ada istri juga yang perempuan juga, telepon saya, Pak, suami saya begini, gini. Kita nasihati nggak mau dia. Jadi yang dilihat suaminya, kejelekan suaminya. Saya bilang, kamu punya pil. Kalau kamu nggak bertobat, kamu nggak perlu telepon saya lagi. Bertobat atau tidak gitu. Sungguh benar. Akhirnya dia tinggalkan suaminya, dia dengan pria yang lain. Jadi hati-hati. Kalau kita sudah mulai bahayanya, kita sudah melihat, ya, bahwa melihat sisi kejelekan, sisi dari negatif dari istri kita, ya, itu bahaya besar dalam diri kita. Hati kita sudah cenderung melihat kejelekan mereka itu bahaya bagi rumah tangga. Itu bahaya besar bagi rumah tangga. Jadi malam ini kita belajar bahwa rendahkanlah hatimu menganggap yang lain lebih utama daripada diri sendiri. Kalau kita bisa menganggap sesuatu yang lebih utama dalam hidup kita, itu sangat luar biasa. Sebagai contoh misalnya, ada kekuatan kalau kita kasih ini luar biasa. Misalnya, saya lagi ngefans sama Pak Bernard. Ya, ngefans sama Pak Bernard kan. Nah, apa yang dikatakan Pak Bernard itu semua, wah tuh, dia batuk aja, urapannya luar biasa, betul nggak? Pak Bernard batuk, sudah luar biasa. Saudara belum pernah ngalami juga tidur sama Pak Bernard. Saya pernah tidur sama Pak Bernard, dia ngorok aja loh. Sudah penuh, ada bahasa roh, bahasa malaikat itu keluar, seperti bahasa malaikat ya. Saya pernah tidur dengan dia. Kan lagi ngefans, wah luar biasa gitu ya. Tapi misalnya gitu ya, saya lagi ada yang sudah senang sama saya. Apa? Itu sudah, kalau lagi ngefans kan semua seindah. Semua dikatakan tai kucing seperti coklat. Jadi apa yang dikatakan tuh jadi luar biasa. Karena ada kasih. Ada ngefans kan, ada jatuh cinta. Sebaliknya, misalnya saya ada sakit hati dengan Pak Bernard. Apa yang dia sampaikan dengan urapan, dengan luar biasa, dan sebagainya. Semua orang mengagumi luar biasa. Bagi saya tidak ada gunanya.
Semua jelek, tidak ada yang baik. Apa dikatakan baik pun tetap tidak akan baik. Ya, jadi ingat kita bahwa rahasia kasih ini, kekuatan kasih ini luar biasa. Jadi kita harus menganggap yang lain lebih utama dari diri kita, rendahkan diri kita, yang lain lebih utama dari kita. Pernah di chapter dikatakan bahwa kita gimana kita bisa dapat rema dari firman Tuhan. Saya heran-heran juga. Sebenarnya dalam rema kita untuk terima rema itu mudah sekali. Saya bukan sombong terus terang gitu. Saya katakan kalau kamu cinta sekali, ya cinta firman Tuhan, ingin rindu sekali firman Tuhan, apa yang kamu baca semua dapat rema, betul nggak? Sama gitu. Lagi orang ngefans Philip Mantova, dia bicara apa semua, wah anak muda sudah tergila-gila, betul nggak? Jadi gampang sekali. Ya, demikian juga rahasianya kalau hubungan suami istri. Kalau ini ada rahasianya. Kalau kita melihat istri kita lebih utama dari diri kita sendiri, inilah kehidupan rumah tangga kita akan bertahan. Kita akan melihat bahwa rumah tangga kita menjadi teladan untuk anak kita menjadi teladan untuk cucu kita. Dan saya yakin kalau kita berdasarkan ini power of love, ya, kasih yang daripada Tuhan, kita ini mengutamakan istri kita lebih daripada diri kita. Kita menjadi contoh buat anak dan cucu kita. Dan kita nggak bakal melihat anak cucu kita, bakal keturunan kita akan ada yang cerai berai, akan ada perkawinan yang cerai, ya, tidak akan ada terjadi karena kita menjadi contoh. Karena diri kita ini, Kristus adalah kasih, diri kita adalah kasih. Nah, ini waktunya sudah habis. Saya langsung sebagai penutup, Efesus 3 ayat 17. Ya. Efesus 3 ayat 17. Nah. Sehingga oleh imanmu, Kristus diam di dalam hatimu, dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Ya. Jadi imanmu, Kristus diam di dalam hatimu, kita berakar berdasar kasih. Itu yang harus kita pertahankan. Di Full Gospel kita kenal namanya His banner over us is love. Jadi jangan kita hanya sebagai banner di Full Gospel, ya. Saya kasih tahu Santoso, Pak Santoso, Full Gospel kita bicara mengenai kasih. Apa nggak bosan? Nggak akan bosan, ya. Karena luas sekali bagaimana penerapan kasih dalam kehidupan kita. Saya bisa mengasihi, kita belajar, ya, mengasihi yang lain. Saya dengar firman Tuhan, pembicaranya yang orang anggap remeh, tapi kita bisa menerima dengan menganggap dia lebih utama dan di kita dapat berkat. Ya, jadi saudara yang kita anggap itu enggak ada, yang mungkin yang orang anggap enggak ada artinya, tapi kalau kita anggap itu dia lebih utama dari kita yang dapat berkat. Ya, apapun yang dikatakan bagi orang enggak ada artinya. Itu kuasanya, kekuatannya, gitu. Ya, jadi di Full Gospel kita mengenal His banner over us is love, jangan jadikan simbol, ya. Tapi biarlah ini merasuk dalam jiwa dan roh kita. Jadi bahwa kita dalam FGB Man benar-benar kasih, gitu, ya. His banner over us is love, jangan lupa, jangan jadi bendera, gitu, ya. Tapi benar-benar merasuk dalam roh dan jiwa kita. Jadi sehingga kita bisa melihat bahwa anak cucu kita tidak ada yang terjadi kawin cerai. Generasi kita tidak akan terjadi kawin cerai dalam keluarga FGB MFI. Ya, apa yang tadi Pak William, anak yang muda Pak Eko, ya. Atau akan melihat bahwa anak cucu kita tidak ada yang kawin cerai. Semuanya akan menjadi keluarga Allah. Dan orang dunia bisa melihat ke Kristus dalam hidup kita. Bukan mereka mencintai Kristus, mereka sayang Kristus, tapi melihat kita, mereka muak dengan hidup kita. Ya, jadi ini inilah kekuatan daripada kasih Kristus yang luar biasa. Yang lain boleh diusahakan, tapi yang utama Filipi
apa? Ya. Ya. Jadi yang tadi itu kita katakan bahwa tidak ada orang yang kejarlah kasih. Ya, firman Tuhan itu lebih daripada semua karunia. Kalau sekalipun engkau punya hikmat dan lain sebagainya, kalau engkau tidak punya kasih, maka tidak akan ada gunanya lagi. Ya, sekian. Terima kasih. Saya sampaikan kembali Pak Suhati yang luar biasa ini. Tuhan berkati. Terima kasih Bapak Halim dan Ibu Fong An atas sharingnya yang sangat memberkati. Untuk selanjutnya, saya persilakan Advisory Board FGP Menefai Indonesia yang terhormat Bapak Bernard Nyoto Raharjo untuk memberikan dan menambahkan poin-poin penting dari sharing Bapak Halim dan Ibu Fong An agar kita semua semakin diberkati dan semakin jelas. Mari Bapak Bernard, waktu dan tempat dipersilahkan. Luar biasa di MC-nya, MC ya. Master of Ceremony-nya ini luar biasa. Benar-benar mengagumkan ini. Tapi malam ini benar-benar saya dari ketiga teman-teman kita ini, mulai dari William, terima kasih William, terima kasih juga Eko untuk sharingnya, apalagi juga Pak Halim. Ini jadi pembelajaran buat saya, untuk saya bisa sharekan juga pada anak-anak dan lain sebagainya. Ada yang lain, bagaimana power of love itu. Dan saya bangga dengan teman-teman kita ini melalui Full Gospel, bisa diubahkan hidupnya. Terus sekali lagi anak-anak muda ini begitu indah ya. William, Eko yang piringnya tadi suka terbang gitu ya. Mungkin sampai-sampai mungkin tidak bisa makan pakai piring gitu karena hilang piringnya, jadi diterbangkan semua itu. Tapi power of love ya, yang dikatakan oleh Pak Halim itu sangat benar sekali ya. Itu kan memang sumbernya itu kan dari Tuhan Yesus ya. Jadi dari Allah Bapa, karena begitu besar kasih Allah akan isi dunia ini, sehingga dikaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya barang siapa yang percaya akan dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu yang harus kita ingat untuk menjadikan suatu power di dalam hidup kita. Kalau dia sudah begitu mencintai kita, memerdekakan dan membebaskan kita, dan membuat kita ini tidak masuk neraka kalau kita sampai akhir setia, kenapa kita tidak mau mengusahakan kasih itu? Dan itu seringkali harus diingatkan seperti pada malam hari ini. Karena dikatakan kejarlah kasih itu. Jadi yang dikejar itu bukan nubuat saja, bukan karunia-karunia, itu kan tambahannya. Yang penting harus dikejar kasihnya. Dan itu bisa dipraktekkan dan tentu harus belajar setiap hari. Dan kita tahu bahwa kasih itu kan karunia. Ya. Maksudnya buah ya, bukan karunia. Buah roh. Jadi begitu kita menerima Yesus, mengalami kasihnya yang luar biasa. Kita rindu, kita mau berubah kepada istri kita. Kita mau berubah pada suami kita. Kita mau berubah pada orang lain. Di situ buah roh kasih itu mulai keluar. Tapi mungkin kadang-kadang padam lagi. Apa-apa, belajar lagi, saudara. Dan sehingga makin lama makin diasah kasih itu. Tentunya yang penting itu bisa finishing well-nya. Saya senang dengan tadi saksiannya Pak Halim dan Bu Fong An. Bagaimana yang satu mempersiapkan hal-hal yang negatif tentang kalau dia tanya, kalau dia jawabnya negatif, dia juga akan balas dengan negatif sekali. Tapi itulah power of love itu. Di mana Pak Halim membuktikan bahwa dia menerima Ibu Fong An apa adanya. Tidak melihat hal-hal yang negatifnya, tapi melihat hal yang positifnya. Dan itu tentunya basicnya adalah pengampunan yang daripada Tuhan Yesus itu. Dan dikatakan bahwa dia mengutamakan istrinya lebih dari segala, yang tentunya dari yang wanita-wanita yang lain dan lain sebagainya. Saudara-saudara sekalian, power of love ini
Kalau saya, saudara, ini sebagai contoh tambahan saja ya, itu saya pegang mulai dari pernikahan itu di dalam Kidung Agung pasal yang kedua, ayat yang ke-15 dan 16 ini tambahan sharing saya ya. Tadi saya sudah terkagum-kagum sebenarnya ini dengan kesaksian 3 saudara ini. Tapi saya mau tambahkan ya, power of love. Yang pertama itu adalah tangkaplah bagi kami rubah-rubah itu. Rubah-rubah kecil yang merusak kebun-kebun anggur kami yang sedang berbunga. Ini dijelaskan mulai dulu saya dikatakan, rubah-rubah kecil ini kalau tidak diselesaikan, yang kecil-kecil itu loh saudara, itu kalau tidak segera diselesaikan, itu akan membuat sesuatu yang makin besar, yang menyimpan kejengkelan, kebencian, kemudian mulai hambar, mulai dingin, mulai berani membentak, dan lain sebagainya, itu harus diselesaikan setiap hari. Ya, setiap hari. Rubah-rubah kecil itu yang rusak itu, saudara. Mungkin sikap kita yang kadang-kadang kurang memperhatikan istri, kadang-kadang jawab seenaknya, dan kita anggap itu sesuatu yang biasa. Tapi kalau ditanyakan seperti tadi Bu Mokan itu kan nanyakannya setahun sekali ya, Bu ya tadi ya. Rencananya pada waktu ulang tahun pernikahan ditanya ini negatifnya apa ini. Nah sekarang coba kita belajar itu tiap hari kita lihat kalau itu memang masih kita belum bisa menerima hal-hal yang negatifnya itu, segera selesaikan. Dulu saya sangat gengsi, saudara. Saya tidak mau menyelesaikan hal itu. Sehingga akhirnya mesti berdiam diri, tidak mau nyapa, tidak langsung bisa menyelesaikan, mungkin baru berhari-hari, kadang-kadang tersinggung sampai berminggu-minggu, dan lain sebagainya. Dan itu membuat suatu beban buat kita. Jadi ingat, saudara-saudara, the power of love. Kalau ada kasih itu, kita rindu tiap hari kita minta dikoreksi. Dan juga kita bisa mengatakan apa hal-hal, rubah-rubah kecil yang menjadi mungkin bahan di mana kita tidak senang dengan tingkah lakunya. Mungkin perkataannya, kalau ada hal yang baik, segera dipuji, saudara. Sehingga dengan demikian, seperti tadi William, saya senang sekali, saya mengatakan bahwa dia kemudian belajar untuk bisa melihat album-album kenangan, pernikahan, dan lain sebagainya. Itu juga saya, itu diajarkan seperti ayat 16. Tadi yang pertama kan, selesaikanlah setiap permasalahanmu, rubah-rubah kecil ya. Jangan sampai kita tidur dengan adanya kejengkelan. Masih ada rasanya kita ini merasa gak senang dengan tindakannya itu. Itu nanti kalau sudah diselesaikan, selesaikan, kadang-kadang kita anggap, oh ya sudah. Lama-lama itu bisa meledak, sudah. Tapi kalau tiap hari diselesaikan, itu akan membuat kita ini mungkin dalam mezbah keluarga. Saya biasanya pada waktu hari-hari terakhir, berapa tahun terakhir sebelum istri saya pulang ke surga, kami perjamuan kudus, saudara. Nah di situ kalau ada hal-hal yang ganjil, itu segera diselesaikan supaya bisa ikut perjamuan kudus. Supaya kalau kita ganjil, kita tidak ikut perjamuan kudus, saudara. Karena kita harus selesaikan supaya ada damai. Diperdamaikan dengan Allah, diperdamaikan dengan diri sendiri, diperdamaikan dengan orang lain. Termasuk istri kita. Wah itu jadi enak sekali, saudara. Sebelum tidur kita sudah perjamuan kudus, sudah bebas. Bahkan hari ketika istri saya panggil pulang ke surga, paginya dia minta perjamuan kudus. Bapak, ampunilah dosa saya. Dan dia mendoakan saya, mendoakan anak-anak, mendoakan cucu, dia berangkat. Waduh, bebas, saudara. Jadi ini ya kuncinya ya, power of love, rubah-rubah kecil. Itu harus diselesaikan. Jangan sampai merusak taman kebun anggurmu itu. Yang kedua, ingatlah pada waktu engkau diberkati di gereja. Seperti tadi William
yang melihat album kenangan, ya William ya, album kenangan untuk melihat tentang pernikahan. Nah, itu akan membawa kasih itu ya, membawa power itu lama-lama power kasih itu akan makin ini. Dan saya ini selalu sering kalinya kalau pada waktu wedding anniversary itu mengatakan ini ayat 16 itu kita mengingat ini, kekasihku kepunyaanku katanya, dan aku kepunyaan dia. Ini sangat membekas sekali karena ini adalah pendeta Lin Ijau almarhum itu yang memberkati kami pernikahan pada tanggal 22 Desember 1973 itu. Dia mengatakan ini, kekasihku kepunyaanku, Linda itu kepunyaanku, dan aku kepunyaannya Linda. Dan itu terus saya ingat. Sehingga lama-lama saya mengatakan kepada dia, saya tidak mau mengisi pikiran saya dengan wanita lain, termasuk dengan pornografi. Karena engkau itu adalah kepunyaanku, dan aku ini kepunyaanmu. Kekasihku kepunyaanku, dan aku kepunyaan dia. Dan saya berjanji, saya hanya ada satu gambar, yaitu gambarmu, kepunyaanku, kekasihku, itu yang ada di dalam pikiranku. Dan kalau kita mengingat akan hal ini, kita juga mengingat janji nikah kita, bahwa kita akan setia sampai akhir, sampai maut memisahkan kita, menerima apa adanya. Itu sering diingat, saudara. Janji nikah itu janji kita kepada Tuhan di hadapan jemaat. Jangan dilupakan, saudara. Itu akan menjadi satu power of love. Karena itu adalah satu hal yang sakral sekali, di mana kita diresmikan untuk pada waktunya suami istri. Oleh sebab itu, ingatlah janji nikah itu. Dan sekali lagi, apa yang dikhotbahkan jangan sampai lupa pada waktu pernikahan itu. Itu akan menjadi satu kekuatan buat kita. Dan saya percaya, hidup kita hidup karena kasih. Haleluya. Amin. Ayo kita berdoa yuk. Oke. Halo. Oke, ya. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Rasakan kasih dari Yesus itu. Kasih dari Yesus yang mengalir di hatimu dan hatiku malam ini. Hatiku membuat damai di hidupku. Kembali dari atas, dari kasih dari surga. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Ya Tuhan, kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus pegang dadamu, bila kasih itu mengalir di hatimu, membuat damai dalam keluarga, damai di hidupku, mengalir kasih dari tempat tinggi. Amin, amin. Mengalir kasih dari tahta Allah Bapa. Mengalir
dan mengalir, memenuhi hidupku, mengalir kasih, dari terhati, mengalir kasih dari tak apa-apa, mengalir dan mengalir, memenuhi hidupku, mengalir memenuhi hidupku, mengalir memenuhi hidupku. Ayo kita sembah Tuhan yang suami istri bergandengan tangan. Haleluya. Kasih-Mu Bapa, kasih-Mu Bapa, kasih Yesus mengalir, 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 mengalir dalam hati kami, mengalir, menyegarkan, mengalir, menyegarkan, kasih, kasih Allah menyegarkan, memberi damai, haleluya, haleluya. Suami istri, dan keluarga, terimalah kasih Bapa malam ini. Terimalah kasih Yesus yang mengalir di dalam hatimu, mengalir di dalam rumah tanggamu, mengalir, memancar dari dalam hatimu, sehingga istrimu disegarkan, memancar dari hatimu, sehingga suamimu disegarkan, anak-anakmu disegarkan, seluruh keluargamu disegarkan, orang-orang yang berjumpa dengan kita semua disegarkan, karena ada kasih dari Bapa, kasih surgawi itu, kasih yang mengampuni, kasih yang menerima apa adanya, kasih yang memaafkan, kasih yang mau menyelesaikan setiap persoalan setiap hari, kasih yang mau mengingat-ingat kebaikan suami, mengingat-ingat janji nikah, mengingat-ingat yang terbaik dari suami, dari istri, dalam nama Tuhan Yesus. Terima segala ingatan-ingatan yang negatif-negatif, kami hapus di dalam nama Tuhan Yesus. Karena kasih yang dari sorga ini, saat ini tumbuhkan apa yang benar, apa yang berkenan di hadapan Tuhan, apa yang suci, yang mulia, yang patut didengar, patut dipuji, yang disebut dengan kebajikan, hal-hal yang positif dari istri, dari suami, itu saja yang ada dalam pikiranmu, itu saja yang dalam hatimu, itu yang dalam perkataanmu, itu yang dalam tindakanmu. Terima, saudara, kasih Allah ini. Terima kasih Allah ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Oke. Terima kasih Bapak Bernard yang dikasihi Tuhan. City Chapter sangat beruntung dengan keberadaan Bapak. Tuhan selalu memberkati Bapak. Sebelum saya lanjutkan lagi, mungkin ada pengumuman yang perlu disampaikan dari Presiden City Chapter. Silakan Bapak Tarjo. Waktu dan tempat selalu tersedia buat Bapak.
Ya, saya bersyukur kita malam hari ini bisa melihat demonstrasi kuasa Allah, betapa luar biasanya kasih. Terima kasih untuk Saudara William, Saudara Eko, suami istri dengan kesaksiannya, Halim yang sudah siap untuk menjadi berkat bagi banyak orang, dan hostnya yang luar biasa. Wah, terima kasih. Ini semua luar biasa. Terima kasih untuk para senior dari Dr. Hendro, Pak Alek, terus Pak Bernard khususnya yang luar biasa. Malam ini ada kejutan baru, yaitu bagaimana kita ternyata punya WL yang disimpan. Pak Alek ini ternyata luar biasa untuk bawa ini. Kalau Pak Bernard ngomong kita nggak ada yang tahu kalau Pak Alek bisa sebagai WL baru lagi juga. Wah, terima kasih Pak Bernard. Ini luar biasa. Oke, minggu depan kita akan dilayani oleh Dr. Gigi Iwan dari Jakarta. Ini kalau nggak salah mungkin Pak Halim lebih tahu dulu dari luar pulau ya Pak Halim, yang mana dia kader SGB MFI juga. Mungkin Pak Halim lebih bisa membicarakan siapa Dr. Gigi Iwan ini, karena Pak Halim yang tahu. Iya. Jadi waktu saya pegang di Kalimantan, ya. Saya waktu jadi Philip se-Indonesia kata Pak Bernard. Saya mampir ke Ternate gitu ya. Dan saya mampir ke Ternate, saya kumpulin, dikenalkan teman-teman, termasuk salah satunya Dr. Gigi Iwan gitu. Nah, saya sharing sama mereka sampai malam. Dia kumpulkan beberapa dokter juga, beberapa pengusaha, kita sharing. Saya sampaikan visi, misi daripada Full Gospel, dan mereka tertarik sekali waktu itu. Dan mereka sudah katakan saya siap. Jadi sebelum saya ke Manado, mereka katakan saya siap, saya datang lagi, mereka akan terbentuk untuk chapter sana. Ternyata setelah saya dari Manado, nggak lama kemudian terjadi ini, kekacauan ya, perang ya di Ternate itu ya, sehingga dia mengungsi kembali ke Jakarta. Cukup lama nggak ketemu, ya. Jadi baru ketemu lagi pas di Pesat waktu Bible Study kita ketemu kembali. Ternyata dulu dia sudah memang calon dari anggota FCB MFI itu. Dan saat ini saya tarik dia juga ikut di City Chapter, dia jadi anggota di City Chapter sekarang ini. Sekalipun dia di Jakarta. Ya, ini yang saya kenal dengan Pak Iwan, Dr. Gigi Iwan. Ya, silakan Pak Santoso. Ya, jadi minggu depan kita akan mencoba mendengar sharing dari rekan kita. Semoga dengan sharing itu bisa memberkati kita semua. Saya kembalikan kepada host. Baik, terima kasih Bapak Santoso dan Bapak Halim. Bapak Ibu, sudah tiba saatnya kita ke sesuatu yang baru, yaitu kuis berhadiah. Seperti yang telah saya sampaikan di awal, bahwa saya telah menyiapkan 3 hadiah untuk Bapak Ibu yang bisa menjawab pertanyaan saya. Aturannya mudah. Saya membacakan sebuah ayat, dan Bapak Ibu tinggal menjawab ayat tersebut berada di kitab apa, pasal berapa, dan ayat berapa. Waktu yang saya berikan untuk menjawab 5 detik seusai saya membaca ayat. Pada waktu saya membacakan ayat, apabila Bapak Ibu sudah mengetahui jawabannya, Bapak Ibu bisa langsung saja menjawab. Jelas ya Bapak Ibu? Ayo, saya langsung mulai saja. Untuk hadiah yang pertama, saya bacakan sebuah ayat. Diberkatilah kiranya sendangmu, bersukacitalah dengan istri masa mudamu. Silakan. Ayo, Bapak Ibu. Ini ayat tadi ada di kesaksiannya Bapak William. Ayo Pak Alek, silakan Pak Alek. Amsal 5:18. Wah, luar biasa. Betul, jawabannya benar Pak Alek.
Honda. Berarti Bapak betul-betul menyimak kesaksian Bapak William. Mantue Pak. Skornya 1 buat Bapak, 0 buat Ibu. Samsung S21 hadiahnya. Jangan mau kalah. Langsung saya lanjutkan untuk hadiah yang kedua. Saya bacakan ayatnya ya. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengakui lahir dari Allah dan mengenal Allah. Ayo ibu-ibu, jangan mau kalah sama bapaknya. 1 Yohanes 4 ayat 7. Wah. Jawabannya benar. Luar biasa. Dibuka Bu videonya Bu. Bu Vivi. Vivi yang mana ini? Videonya dibuka. Vivi yang mana? Foto. Berarti Ibu menyimak, mendengarkan sharing dari Bapak Halim dan Ibu Pongan. Luar biasa. Skor 1 buat Bapak, 1 buat Ibu. Untuk hadiah yang ketiga, saya bacakan 1 ayat lagi. Sehingga oleh imammu, Kristus diam di dalam Efesus 3 ayat 17. Ayat 17. Jadi, oke. Sudah, saya rasa sudah cukup. Jadi skornya berapa ini? Bapak 1, Ibu 1. Dan yang menjawab terakhir? Ya, oke. Saya ucapkan selamat bagi yang mendapatkan hadiah. Luar biasa. Oke. Hadiahnya apa Pak? Hadiahnya Samsung S21. Hadiahnya besok saya kirim ke alamatnya pemenangnya. Wah, luar biasa nih. Bapak Ibu, tidak terasa kita sudah sampai pada ujung meeting FGV MNFI City Chapter pada malam ini. Sebelum saya akhiri, saya persilakan National Deputy Director Department Prayer and Fasting, Bapak Suhardi Iskandar, untuk menutup dengan doa berkat. Silakan Bapak Suhardi. Haleluya. Malam yang luar biasa, penuh dengan cinta kasih. Haleluya. Puji Tuhan. Ya, mari Bapak Ibu sekalian kita tutup ya dengan doa. Haleluya. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami percaya Tuhan malam hari ini Engkau menaruh di dalam hati setiap yang saksi maupun firman Tuhan, yaitu kebenaran-Mu, menyatakan diri-Mu sendiri adalah kasih unconditional love, kasih agape, kasih yang tidak menuntut pasangannya, kasih yang memberi, kasih yang mau sacrifice Tuhan, dan juga yang mau transparan Tuhan. Kami bersyukur untuk itu semua Tuhan. Ajarkan kami, haleluya, terlebih besar kasih daripada segala Tuhan. Kami tidak mau mengejar hal-hal lain selain kasih yang Tuhan perintahkan. Biar kami terus hidup penuh dengan kasih dan boleh mendatangkan surga. Terima kasih Bapa, terima kasih, kami berdoa memberkati setiap pasangan-pasangan, berkati Tuhan. Yang saksi Tuhan William maupun Tuhan juga firman Tuhan Halim, kami berkati dengan Pongan juga, kami mengucap syukur untuk juga Pak Bernard Tuhan yang meneguhkan kami semua. Kami bersyukur ya Papa, sebentar kami boleh berpisah satu dengan lain dan kami juga boleh kembali berfellowship minggu depan penuh dengan semangat, dan terutama kami boleh mengajak Tuhan, teman-teman kami Tuhan, orang-orang yang mungkin Tuhan ada di sekeliling kami, keluarga mereka yang penuh dengan mungkin konflik dan sebagainya. Biar kami juga Tuhan
akan membagikan Tuhan firman Tuhan, membagikan Tuhan kesaksian, supaya mereka juga boleh masuk Tuhan, mengajak mereka join dalam acara City Chapter selanjutnya. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan bisa berdoa. Haleluya, amin. Oke, good night everyone. Terima kasih Bapak Suhardi. Ya, puji Tuhan. Waktu meeting FGP-nya FIG dan telah kita lewati. Terima kasih semua. Sampai jumpa. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di meeting FGP chapter berikutnya. Tuhan memberkati. Thank you. Thank you semua. Isa, terima kasih. Thank you. William, thank you. Pak Alex. Yo. Pak Alex. Thank you. Thank you. Thank you semuanya.